Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau menjelaskan semua updatean tentang kejadian 50-50. Tak lihat ada juga beberapa para fans mantan member 50-50, 3 orang yang udah putus kontrak dengan The Attract, dan mungkin ada juga yang mendukung 50-50 di The Attract. Mari kita lihat apa yang terjadi dan juga tak rangkumkan bagaimana reaksi netizen di Korea. Mungkin semua udah tahu dan juga membaca berita bahwa Gina ini memutuskan untuk kembali ke The Attract. Dan ini dinilai sebagai satu perilaku yang sangat baik karena dengan kembalinya Gina ke The Attract, Gina ini sekarang menjadi kayak satu orang yang didukung, yang dilihat, oh paling enggak ini satu orang ini pinter ini, dia nggak tetap terhasut di golongan itu. Dipandangnya kayak gitu di Korea ini. Dan juga dengan kembalinya Gina ke The Attract, dia ini juga membawa beberapa rahasia yang sebelumnya tidak terbuka kepada publik. Yang pertama, Gina bilang bahwa An Song-il itu pernah mengirimkan foto kit corona covid itu seolah-olah kayak terkena covid. Nah, fotonya ini dikirimkan kepada member dan disuruh dikirimkan ke perusahaan alias The Attract agar mereka itu disuruh pulang. Ini yang pertama. Yang kedua, papanya Gina itu pernah telepon dengan An Song-il, ya bosnya The Givers itu, dan di situ terdengar juga bagaimana rencana yang sudah dibuat oleh An Song-il. Rencananya adalah memutuskan hubungan kontrak antara member 50-50 dengan The Attract, dan sebagai gantinya ada entertainment lain yang membayarkan sejumlah uang kepada The Attract. Jadi bisa dibilang rencananya ya merebut 50-50 dari The Attract. Jadi terkesan An Song-il ini menghasut orang tuanya para member, dan orang tua yang mungkin kurang tahu industri K-pop, industri para idol ini, setelah didengar-dengar, oh kayaknya bener ini, kayaknya bener. Nah, terhasut sehingga menjadi ya terpisah dengan The Attract yang saat ini. Yang kedua, masalah banding. Seperti yang udah aku sampaikan di video sebelumnya, 50-50 ini kan menggugat The Attract untuk memutuskan hubungan kontrak eksklusif. Dan setelah dibawa ke sidang, ternyata mereka kalah. Nah, setelah mereka kalah, mereka ini memutuskan untuk banding. Dan sebenarnya sebelum tanggal 24, mereka itu harus mengumpulkan lagi dokumen mengapa mereka mau banding. Istilahnya, kalau di sidang sebuah pihak itu kalah dan mereka mau banding, kan harus dijelaskan kenapa mereka minta banding, apa yang dirasa tidak adil ya toh, dan batas waktunya itu tanggal 24. Tapi hingga tanggal 24 kemarin ternyata dari pihak 50-50 mereka itu tidak mengumpulkan alasan kenapa mereka ini mau banding. Jadi kayak mau banding, alasannya apa? Nggak ada alasannya. Sehingga dari sidang juga memutuskan, ya udah banding kamu batal, banding kamu kalah. Jadi ya wis bener-bener kalah. Nah, ini netizen Korea berpikir kayak gini. Bisa jadi pengacaranya tidak melakukan tugasnya. Tapi mana mungkin pengacara tidak melakukan tugasnya? Aneh juga. Jadi kemungkinan 3 member lain ini ya nggak tahu mau ngasih alasan apa untuk dibandingkan. Nah, untuk bagian ini ternyata dari pihak pengacara mantan member 50-50 ini mereka bilang bahwa mereka nggak ada tujuan banding lagi karena tujuan mereka untuk memutuskan kontrak eksklusif sudah terjadi. Ya, kalau dari pihak mereka katanya kayak gitu. Ya, jadi ini tambahan. Cuman reaksi netizen di Korea kayak yang barusan itu. Ketiga, bosnya The Attract yaitu John Hongjun memutuskan untuk memutuskan hubungan kontrak dengan 3 member, ya mantan member 50-50 saat ini. Dan ini diduga sangat-sangat menyegarkan, kayak memuaskan banget. Dan ini sebenarnya juga menjadi kesempatan untuk 50-50 layak kembali. Sekarang kan Gina udah kembali ke The Attract ya toh. Dan sebenarnya 50-50 kan 4 member, yang 3 member udah keluar sisa 1. Nah, sekarang Gina ini juga cukup didukung, dan kalau misalnya mereka itu mengganti 3 member yang udah keluar dan bilang the new 50-50, ya nggak usah bilang the new karena ini memang masih 50-50 yang ganti member. Nah, mereka debut lagi dengan lagu Cupid, toh orang-orang kan nggak terlalu tahu membernya siapa, yang terkenal kan lagunya ya toh. Nah, kalau misalnya mereka lahir kembali lagi, ya bisa jadi ini masih ngehit dan mendapatkan pendapatan yang cukup. Udah gitu, yang perlu diketahui, John Hongjun ini kan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kontrak dengan 3 member itu. Dan dengan memutuskan hubungan kontrak eksklusif ini, berarti 3 member lainnya ini harus mengganti rugi. Nah, memang kita nggak tahu berapa potensi pendapatan per bulannya. Tapi kalau dilihat dari data bulan Mei yang kemarin aja, mereka itu sempat 1 bulan mendapatkan penghasilan 50 juta. Dan kalau misalnya mereka ini masih di bawah grup The Attract ataupun perusahaan The Attract, yaitu dibuat untuk membayar hutang ya toh.
Tapi kalau misalnya sekarang mereka keluar, bisa jadi mereka ini harus membayar biaya per bulannya ini kepada perusahaan. Ya kita nggak tahu apakah 3 member ini bisa debut lagi, ya nggak tahu apakah masuk entertainment lain ataupun membuat perusahaan sendiri, dan kita juga nggak tahu apakah mereka bakal sanggup menghasilkan uang segitunya. Udah gitu, merek 50-50 ini kan punyanya The Attract, jadi mereka bertiga ini harus membuat mungkin grup lagi ataupun debut ulang lagi dan membayarkan penghasilan yang seharusnya bisa mereka hasilkan sebagai member 50-50. Jadi terkesan agak susah. Jadi kalau misalnya masuk di perusahaan, paling nggak kamu nggak menghasilkan. Tapi sekarang artinya kamu harus ganti rugi potensi pendapatan. Yang terakhir, poin keempat, ternyata mereka bertiga ini sempat ada kemauan untuk kembali ke The Attract dengan persyaratan tidak bertemu dengan John Hong Jun. Ini nggak tahu kalau menurut Polo masuk akal atau enggak. Misalnya seseorang masuk JYP tapi bilang saya nggak mau ketemu JYP, saya masuk SM tapi saya nggak mau tatap muka sama CEO-nya SM. Seseorang masuk entertainment lain dan bilang saya nggak mau ketemu CEO-nya. Menurutku sih ini sangat tidak sopan dan sangat tidak pantas. Ya kalau nggak mau ya nggak usah masuk. Mana ada orang bilang kayak, kalau kamu minta saya oke sih kembali, tapi saya nggak mau lihat post kamu. Ini kan sangat tidak masuk akal ya toh. Sehingga banyak orang itu berpikir mungkin John Hong Jun itu awalnya masih mau menerima mereka kembali sebagai member 50-50, tapi setelah dengar ini, udahlah potong aja hubungan kontrak ini dan minta ganti rugi aja. Mungkin terkesan kayak gitu. Nah, sekarang ini di Korea jujur orang-orang sangat mendukung The Attract, sangat pro dengan John Hong Jun. Sedangkan untuk Gina dipandang kayak, wah di antara 4 member itu kamu paling pinter, kamu paling bijak. Wis, kamu tak dukung aja mulai sekarang. Sedangkan 3 member lain ya dipertanyakan. Ya, jadi kayak gitu. Udah gitu, kemarin itu sempat di hari yang sama John Hong Jun dan juga An Song Il ini dua-duanya pergi ke sidang gitu. Kebetulan tanggalnya sama gitu, bukan karena sidang kayak mereka ini bertemu gitu, enggak. An Song Il ini dipanggil untuk pemeriksaan, sedangkan John Hong Jun ini pergi ke sidang untuk kayak mengumpulkan dokumen yang diminta gitu. Jadi mereka dua-duanya pergi ke sidang di tanggal yang sama. An Song Il datang menggunakan baju hitam, pakai masker hitam, sedangkan John Hong Jun datang dengan baju yang penuh warna dan juga penuh senyuman, sehingga cukup banyak juga netizen-netizen yang bilang, wah semoga CEO John Hong Jun ini kedepannya bisa terus bahagia gitu. Ya, jadi kejadiannya kayak gitu. Kalau menurut Polo gimana? Kalau menurutku pribadi untungnya Gina ini kembali dan juga paling tidak industri K-pop ini menjadi lebih baik lagi. Karena kayak orang yang investasi itu tentu mereka ini udah membawa resiko. Jangan sampai orang yang udah investasi itu ditipu, itu kayaknya salah banget gitu loh. Tapi ya tentu salah banget kalau misalnya seseorang yang menginvestasi itu juga kayak berlebihan mintanya. Tapi kalau kasusnya 50-50 kali ini, ya saya serahkan kembali kepada Polo yang nonton. Bagaimana penilaian Polo? Tulisin di komen deh, soalnya aku juga pengen tahu kalau menurut Polo gimana, karena ya mungkin kalau Polo yang ada di Indonesia memiliki pendapat yang berbeda. Oke Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video